Selamat datang di Siniar Warga Baik. Kalau selamat dari Lebaran aku mau ngomong apa sih? Kalau Idul Fitri itu nyanyiin apa? Apanya? Kalau Idul Fitri nyanyinya? Marhabati. Nyanyinya. Selamat Hari Lebaran. Minal aidin wal faid. Itu panjang banget lagunya BTW. Oke, selamat hari Lebaran teman-teman semuanya, kawan pajak yang ada di rumah dan dimanapun teman-teman berada. Selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin, kawan-kawanku semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Banget. Selamat hari Lebaran teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita akhirnya selama 1 bulan penuh teman-teman yang berpuasa sudah lulus berpuasanya, dan kami juga di sini teman-teman mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan selama ini, apabila banyak pelayanan yang kurang berkenan selama ini, kami mohon maaf. Semua yang kami lakukan insya Allah tanpa disengaja, dan semoga setelah ini kami bisa memberikan cara-cara yang lebih baik lagi, pendekatan yang lebih baik lagi, pelayanan yang lebih baik lagi buat teman-teman semuanya yang ada di Indonesia apa di Ciamis? Ciamis dong. Di Ciamis yang sering datang ke kita. Ya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Udah mau closing. Udah mau closing. Enggak. Nah, di hari Lebaran yang suci ini teman-teman kita juga mengucapkan selamat berkumpul dengan keluarga. Iya, betul. Semoga teman-teman bisa melepas rindu setelah berapa tahun kamu mudik. Kamu berapa tahun kamu mudik? 2 tahun. 2 tahun. Kamu berapa tahun? Aku 1 tahun. Ada teman-teman kita juga yang 3 tahun gak mudik ya, udah 3 kali Lebaran. Mungkin juga ada sekarang yang belum berkesempatan mudik juga bisa jadi kan. Betul juga. Ya teman-teman semoga bisa melepas rindu segera dengan keluarganya dan tetap jaga protokol kesehatan walaupun kelihatannya udah aman-aman aja gitu ya, tapi kita tetap harus ikhtiar gitu. Oke. Pada hari ini, kemarin udah dapat THR belum? Hari ini nggak sih? Kemarin belum. Kemarin belum. Hari ini udah. Hari ini udah. Kemarin udah. Udah pada cair THR-nya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Udah pada cair THR-nya, terus pada mau ngapain? Ya, apa ya? Masukin amplop nggak sih? Betul. Masukin amplop buat bagi-bagi. Salah satunya. Salah satunya beli baju Self baru. reward tentunya ya. Self reward. Emang mau kemana? Self reward. Mau beli apa? Self reward orang kan tiap orang beda-beda. Oh iya, kalau dirimu apa sih self rewardnya? Liburan kemana? Liburan. Jakarta. Oh Jakarta. Istri, Oh kan? iya. Kalau aku THR paling buat beli bakso. Masuk. Terus udah sampai kenyang. Nah, ngomongin tentang THR teman-teman, ada sesuatu hal yang harus dibahas tentang THR ini. Kan kalian udah terima THR. Ya. Kira-kira pajaknya udah beres belum itu? Sudah dong harusnya. Kenapa? Soalnya kan belum dipotong ya kali ya. Mungkin sama bendera udah dihitungin. Harusnya. Jadi oke, kita akan bahas hari ini tuh THR. Sudah. Harusnya mah udah ya. Kita akan bahas tentang THR. Dari sisi pajaknya harus gimana? Gitu. Nah, kalau setahu aku kita kan sebagai apa nih? ASN sebagai karyawan gitu ya, sebagai orang yang bekerja di sebuah tempat gitu, THR itu kan diberikan kalau pas Lebaran. Nah itu kan THR itu diberikan sudah dipotong berikut pajaknya kan gitu ya. Berdasarkan undang-undang atau berdasarkan per berapa itu Kak Vera? 16. Keri. 16 tahun 2016. tahun 2016. Jadi berdasarkan peraturan per 16 tahun 2016 ya, tahun 2016. Jadi kalau kita ini THR seorang karyawan itu juga termasuk sudah di situ dipotong pajaknya. Nah, mekanismenya gimana sih sebenarnya ceritanya? Bukan Kang THR Dan? ya, tantiem bonus dalam bentuk apapun ya. Bonus. Jadi maksudnya istilah di situ bukan THR ya, tapi tantiem bonus dan dalam bentuk lainnya. Oke. Ya. Dipersamakan. Nah, mekanismenya gimana sih sebetulnya? Mekanisme sampai ke kita itu dipotong tuh kayak gimana? Mas Dani, Mbak Vera? Kalau mekanisme sebenarnya sama pada saat apa istilahnya ya, perhitungannya itu kan hitung dulu yang setahun kan ya. Ya, hitung pajak yang setahun. Mhm. Habis itu dihitung setelah itu jumlah yang
plus THR. Setahun full Plus THR. Hmm. Diselisihkan. Nah, jadi kan pasti lebih Betul. besar ya pajaknya. Jadi makanya timbul selisih. Timbul selisih. Nah, itulah pajak dari untuk THR-nya. Jadi pajak yang gaji biasa di setahun kan berapa? Terus ditambah pajak gaji setahun plus THR berapa? Dihitung sama-sama pajaknya kena berapa? Pajaknya yang ini sama pajaknya yang ini diselisihkan. Dikurangin, ketemulah si pajak THR-nya itu. Nah, itu kalau pajak kita sebagai ASN misalnya. Kalau ada kasus Mas Mbak yang di rumah atau teman-teman kita yang di rumah ini bekerjanya di bank misalnya, atau yang bukan berasal dari APBN katakanlah swasta gitu ya, itu THR-nya cemana? Kayak mana itu? Sama. Mekanisme sama aja Mekanismenya sama. Jadi per 16 itu mengatur semuanya. Per 16. Per 16. Per 16 ya? Di per 16 ada hitungannya ya. 2016. Iya, per 16 tahun 2016 itu juga sama. Meliputi termasuk teman-teman yang bekerja di swasta gitu ya. Oke. Kalau ini ada pertanyaan titipan sebetulnya dari seorang Handai Taulan yang nanjau di Matosono. Apakah itu Bapak Sulan Mubarak? Di Lakbok. Dia sebut daerah lagi, parah banget nih Baran. Apa tuh? Jadi ada pertanyaan yang mungkin menjadi keresahan. Kan kita kan sering nih kedatangan wajib pajak gitu ya, beliau-beliau yang mungkin adalah sebagai tenaga pendidik gitu, tenaga pengajar yang baik itu pun mungkin di tingkat SMP, SMA, bahkan ada yang di PAUD gitu misalnya atau SD gitu. Nah, ada yang menanyakan, Pak, kita itu boro-boro THR, dipotong pajak gitu. Orang gaji bulanan kita aja mungkin menurut cerita beliau-beliau ini ada yang 300.000 mungkin tenaga pengajar, 500.000 gitu. Nah, itu misalnya alhamdulillah teman-teman ini Bapak Ibu atau Mas Mbak ini ada yang dapat THR, apakah dipotong pajak juga Mbak Vera dan Mas Dani? Sebenarnya mekanismenya sama. Semuanya tergantung dengan penghasilan yang diterima atau THR yang diterima. Kalau tadi misalkan kita ambil contoh 500 aja ya, 500 per bulan. Yap. Untuk mencapai 1 tahun berarti kan Kali 12. 6 6 juta ya. juta. Dan itu di bawah PTKP. Betul. PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak Mhm. batasan. Jadi per Oke. tahunnya kan 54 juta. Mhm. Otomatis itu tidak dikenai pajak. Mhm. Nah, kemudian kan mekanisme yang tadi dijumlah lagi dengan THR. Nah, misalkan dapat THR berapa? 500.000 juga misalnya. 500.000 juga. Berarti kan total setahun dan THR 6,5 juta. 6.500.000. Otomatis belum lebih PTKP tadi 54 juta. Berarti Oke. kena Nggak kena pajak. Jadi, jadinya. oke, jadi sebenarnya menjawab keresahan dari teman-teman juga gitu. Mungkin Bapak Ibu yang merasa mungkin penghasilannya masih di bawah PTKP dan setelah ditambah THR pun masih di bawah PTKP, nggak usah khawatir gitu ya. Masa kita misalnya katakanlah ada yang suka curhat gitu ya, Pak, kita gaji bulanan cuma 500.000, begitu dapat THR masa kita masih dipotong pajak gitu. Nah, sebetulnya enggak. Karena PTKP untuk yang single gitu ya, atau lajang, belum punya tanggungan gitu, itu kan TK 0 atau tidak kawin dengan tanggungan 0 gitu ya, itu kan 54 juta atau 4,5 juta per bulan gitu. Nah, selama penghasilan tidak melebihi itu, ya enggak kena pajak gitu. Kalau yang sudah berkeluarga nambah lagi, mungkin yang menikah 58,5 gitu ya. Nambah lagi 63 sampai maksimalnya adalah 72 juta. Dengan status menikah tanggungan Maksimal 3. Statusnya kawin kayaknya, bukan menikah ya. Kawin tanggungan 3. Oke, nah itu adalah salah satu pertanyaan yang ditanyakan sama rekan-rekan kita di luar sana gitu. Terus, aduh aku mau bahas sesuatu tapi dari kemarin dilarang. Apa tuh? Nggak jadi deh, nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Oke, skip aja. Itu nggak ada masalah dengan pertanyaan itu karena pertanyaan itu kayaknya cukup saya pendam dalam hati saja dan cukup saya bahas dalam hati. Nah, terus kalau ngomongin THR lagi, THR itu kan ada yang dari ASN, Betul. ada yang mungkin dari swasta juga, terus ada juga yang tadi tenaga pendidik salah satunya. Terus kalau pengusaha UMKM dapat THR, Dari bingung juga. Dia langsung dari siapa?
Kali ada Sultan gitu, siapa kayak Sultan Ciamis gitu ngasih THR. Bentuknya hadiah. Jadinya Dia perseorangan berarti. Hadiah perseorangan. iya. Berarti kalau hadiah, bisa aja hibah atau gimana? Itu bisa ya, tergantung nanti sifatnya seperti apa ya pemberiannya. Apakah rutin ataukah tidak rutin gitu mungkin ya. Iya. Tapi sementara memang kalau itu hibah mungkin nggak dikenakan pajak jatuhnya ya. Atau sumbangan gitu nggak dikenakan pajak jatuhnya. Dan itu pun diatur dalam undang-undang yang lain yang perlu kita kaji lagi lebih dalam. Oke. Nah, terus kita semoga nanti kalau misalnya ada waktu lagi kita akan membahas jauh lebih lanjut lagi. Tapi untuk THR kayaknya sudah cukup ya, memang cukup simpel juga mencerahkan. gitu ya. Rencana mau ngasih THR berapa ke teman-teman adik-adik, ponakan-ponakan? Iya, sekian. Oh, dirahasiakan ya. Mbak Vera gimana? Oh, kayaknya mau nuker uang di bawah masih bisa nggak sih? Masih kayaknya. Tadi Bisa Maria ya? mau lagi nemu apa? Aku sih rencana mau satu orang 20 juta ya. Amin. Crazy rich. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah gitu ya. Doanya amin aja udah. Iya. Kalau bisa keren tuh kayaknya ya. Emang orang kaya kan gitu nggak sih? Ngasih 300 juta. Iya, aku mah kalau ngambil Ponakan. duit dari ketek udah keluar duit. Kayak sih. Ya. Kalau bisa sebut merek ya. Enggak, aku bukan afiliator kok, tenang aja. Kanjeng Anan, oh iya juga bener tuh. Kalau sekarang kan lagi zaman afiliator ya. Aku bukan afiliator kok. Kalau THR afiliator gimana tuh? Nggak tahu udah nyampe mana ya. Oke teman-teman, gitu ya kurang lebih tentang THR. Semoga teman-teman menikmati lebarannya, menikmati THR-nya tentu saja yang dapat THR, alhamdulillah. Dan semoga teman-teman kita bisa berjumpa lagi. Sekali lagi kita ucapkan mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri, hati-hati di jalan. Yang mudik barangkali ya, Iya, Mas betul Mbak, sekali. hati-hati di jalan. Stay safe, jaga protokol kesehatan, dan selamat berkumpul dengan keluarga. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup. Cukup? Sama, ya. Baik, see you next time. Sampai jumpa di hari-hari kemudian teman-teman. Kami tunggu di KPP Pratama Ciamis. Kalau ada yang mau dikonsultasikan, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.